Sebelum lanjut, jangan lupa untuk ikut dan bergabung bersama kami di kuliahdisini.com dan menempuh pendidikan di STISIP Widuri. Halo, Assalamualaikum, salam kenal, saya Melina dari STISIP Widuri, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari sebuah perjuangan dan pengorbanan yang besar. Kemerdekaan yang hari ini kita miliki bukanlah bentuk dari keberhasilan pemimpin yang terdahulu, melainkan tugas kita bersama untuk menunaikannya sebagai kemerdekaan yang sejati. Yang cerdas adalah bangsa yang memiliki pemimpin yang luar biasa. Sebab itu saya mendukung Ridwan Kamil sebagai calon presiden selanjutnya. Sebelum lebih lanjut, mari kita mengenal terlebih dahulu latar belakang Bapak Ridwan Kamil. Dengan nama lengkap Muhammad Ridwan Kamil, lahir pada tanggal 4 Oktober 1971 di Bandung, menempuh pendidikan S1 di ITB pada tahun 1990 sampai 1995. Kemudian dilanjut S2 di Master of Urban Design University of California pada tahun 1999 sampai 2001. Pada tahun 2004, Ridwan Kamil mendirikan Urbanel, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan, perencanaan, arsitek, dan desain. Perusahaan yang didirikan oleh Ridwan Kamil dan teman-temannya mendapat beragam penghargaan. Selain itu, karir Ridwan Kamil juga sebagai seorang dosen di ITB dan namanya makin dikenal publik Bandung. Ia memiliki kepedulian yang kuat dan kemajuan kota Bandung. Ridwan Kamil menerima penghargaan sebagai wali kota terbaik bersama 9 wali kota terbaik se-Indonesia karena dianggap mampu memberikan inspirasi dan semangat untuk terus berkarya dan berprestasi bagi bangsa. Penghargaan tersebut diberikan oleh CEO Jawa Post, Azrul Ananda, dan diterima langsung oleh Ridwan Kamil. Penghargaan tersebut berdasarkan dengan prestasi dan perubahan yang terjadi di kota Bandung, mulai dari kebersihan kota sehingga pelayanan publik di kota Bandung yang mendapat nilai tertinggi di atas kota-kota se-Indonesia. Hanya itu, konsep Smart City yang digunakan dan revolusi transportasi massal seperti Skybike dianggap mampu menginspirasi. Pada tanggal 5 September 2018, Ridwan Kamil mendapat jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebenarnya, Bapak Ridwan Kamil mempunyai peluang untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Peluang tersebut adalah popularitas. Popularitas Kang Emil melesat karena sangat aktif di media sosial dan cepat merespon perkembangan teknologi informasi digital. Kondisi yang menurutnya juga menyebabkan sosok mantan wali kota Bandung tersebut cukup sering menarik perhatian publik. Dengan demikian, Bapak Ridwan Kamil tidak bisa sejajar oleh Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Data survei capres secara periodik yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan posisi elektabilitas Ridwan Kamil berada di papan tengah dengan Sandiaga Uno. Meski demikian, mantan wali kota Bandung bersikap menarik perhatian publik. Hasil elektabilitas Ridwan Kamil sebagai capres hanya 5,4%. Tetapi jika RK mencalonkan diri sebagai wacapresnya, elektabilitas Ridwan Kamil sebagai capres menempuh 5,4%. Tetapi jika Ridwan Kamil menjadi cawapres, maka hasilnya mencapai 17,4%. Di bawah Sandiaga Uno yang menempati urutan pertama dengan elektabilitas 27,7%. Bangsa yang baik adalah bangsa yang peduli pada pemimpin. Mari peduli dengan keadaan bangsa ini, berhenti untuk terus berdiam diri. Suara Anda adalah satu dukungan untuk menjadikan negeri ini hebat di tangan yang tepat. Akan membawa pembaruan bagi kota kesayangan mereka.
Halo, selamat berjumpa lagi di Satu Indonesia. Kali ini tokoh inspiratif kita adalah Wali Kota Bandung, Kang Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Terima kasih, kita sudah boleh mampir. Selamat datang di Balai Kota Bandung. Nah, betul sekali nih, Balai Kota Bandung. Nah, Kang, kita nih mau ngobrol nih, Kang. Kan sebentar lagi 100 hari nih. Nah, kalau misalnya Bandung itu kan kota yang berkembang begitu ya. Banyak banget turis yang masuk. Betul. Biasanya kalau misalnya kota 6 berkembang. juta setahun turisnya. Nah, tuh kan. Penduduknya padahal cuma 2,6 juta. Tuh kan, makanya kalau misalnya berkembang itu kan biasanya kota yang berkembang itu adalah penuh juga dengan namanya problema. Wah, betul. Ya kan, salah satu problema kota Bandung itu adalah gepeng, orang-orang yang berusaha untuk mencari nafkah di jalanan gitu kan. Semerautan juga. Nah, itu dia. Nah, kira-kira kemarin itu kan Kang Ridwan sudah sempat ngomong, Kang Emil sudah sempat bicara gimana kalau misalnya kita jadiin tukang sapu aja. Kasih 700.000 per bulan. Memartabatkan manusia. Nah, itu dia, memartabatkan manusia. Tapi ternyata mereka malah komplain, Kang. Mereka bilang, hah, saya dapat lebih banyak kalau misalnya tidak menjadi tukang Saya sapu. 10 juta katanya. Nah, itu dia. Terus Gaji wali solusinya? kota aja nggak nyampe. Solusinya kalau gitu apa dong? Nggak, gini. Jadi saya baru mengawali 7-8 minggu lah ya. Jadi pakai teori sepeda. Teori sepeda itu saya sambil beradaptasi, ya nggak boleh berhenti ya. Jadi sambil beradaptasi sambil cari solusi gitu. Nah, problemanya itu multidimensi. Dari semua masa itu saya hitung-hitung ada sekitar 300-an Betul. PR yang harus dikerjakan. Tapi karena cinta kota Bandung, jadi dicicil satu-satu kan. Nah, satu dari 300 itu adalah masalah gelandangan pengemis yang memanfaatkan kebaikan orang Bandung yang rajin berbagi kan gitu. Ternyata hampir sebagian besar bukan pengemis karena miskin, tapi karena profesi. Nah, tuh. Jadi bukan by needs, tapi by greeds gitu. Jadi itu bulanannya itu ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Yang paling heboh itu sempat sampai 15 juta sebulan. Makanya. Jadi saya bilang, nggak bisa, peraturannya adalah jalan harus tertib, ada peraturan daerah K3, jadi antara kerja atau dirazia. Nah, kalau kerja, ini kerja yang benar. Nah, kerjanya jadi penyapu jalan. Memang uangnya nggak bisa sebanyak mengemis, tapi minimal bekerja tidak minta-minta kan. Penghasilannya tuh 750 sampai 1 juta lah. Dan ada yang berhasil sekitar 20-an ya. 20-an mau sekarang udah jadi petugas sapu-sapu. Oh ya? Iya. Dan program ini berlanjut, berita menariknya ada media yang akhirnya menawarkan program. Udah gini aja Kang Emil, kita ada program jadi loper koran, 200 lowongan kan. Ya udah kerjasamakan aja. Nah itu contoh ya, saya yakin program ini berhasil. Tapi mau tuh Kang yang sisanya, gepeng yang lain. Nah pertanyaannya itulah, kita harus mengubah mental bangsa ini ya. Harus agak dikerasin dikit juga kadang-kadang. Tapi kan ini kan urusan perut ya Kang. Iya, ini kan dikasih pekerjaan yang layak. Kalau urusan perut, ini pekerjaannya, duitnya ada, kita bayarin tiap bulan. Pilihannya penyapu jalan plus sekarang jadi loper koran kan. Yang penghasilannya di atas 1 juta juga. Cukup. Nah, kalau mentalnya mental minta, nggak mau bekerja, itu yang repot. Nah, terus cara merubah mental itu gimana? Ya dengan pendidikan dan dikerasin sedikit. Oke. Harus tegas. Kalau semua terlalu didengar juga bangsa ini nggak maju-maju. Oke. Itu